Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi di video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang berkaitan dengan passing grade P3K guru di tahun 2021, yang mana video ini sengaja admin buat karena banyak sekali permintaan tentang berapa sebenarnya target soal yang harus dicapai oleh teman-teman guru honorer untuk bisa lolos passing grade di kompetensi teknis P3K guru tahun 2021. Nah, di sini admin sudah menyediakan bagan teman-teman ya. Admin sudah menyediakan bagan yang berisi nilai ambang batas untuk passing grade kompetensi teknis guru kelas SD, kemudian ada 3, kemudian passing grade guru PJOK SD, dan yang terakhir adalah passing grade guru matematika SMP. Jadi di sini kita akan menghitung berdasarkan jenis afirmasi yang dimiliki, berapa kira-kira target soal yang harus dicapai oleh rekan-rekan guru honorer berdasarkan masing-masing afirmasi yang diperoleh. Seperti itu ya. Nah, di sini tertulis kompetensi teknis itu jumlah soalnya 100 teman-teman ya, 100 soal dengan poin maksimal itu adalah 500 poin. Nah, di sini ada beberapa kategori guru honorer yang akan mengikuti seleksi guru P3K. Yang pertama itu guru bersertifikat pendidik, otomatis di sini poinnya sudah 500 teman-teman ya. Jadi di sini dia sudah mendapatkan poin maksimal 500, jadi sudah aman. Kemudian usia di atas 35, kemudian ada honorer kategori 2, kemudian usia di atas 35 tahun dan kategori 2, dan yang berikutnya terakhir adalah tidak mendapatkan afirmasi. Jadi bagi teman-teman yang tidak mendapatkan afirmasi, berarti harus bekerja lebih keras lagi untuk bisa mencapai passing grade. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini kita akan melihat berapa sih sebenarnya jumlah soal atau target soal yang harus dicapai oleh guru honorer berdasarkan afirmasi yang diperoleh. Seperti itu. Nah, di sini kita lihat dulu, untuk usia 35 tahun itu otomatis mendapatkan afirmasi sebanyak atau sebesar 15% teman-teman ya. Jadi kita tulis saja sama dengan 15% ya. Jadi 15% itu kita kalikan dengan jumlah poin maksimal atau nilai jumlah poin maksimal ketika teman-teman menjawab benar seluruh soal di kompetensi teknis. Berarti kita kalikan dengan 500. Nah, di sini otomatis ketika teman-teman berusia 35 mendapatkan afirmasi 15%, itu sama halnya teman-teman mendapatkan 75 poin ya, seperti itu ya, 75 poin. Nah, bagaimana dengan honorer kategori 2? Honorer kategori 2 ini teman-teman mendapatkan 10% ya, kalau tidak salah itu mendapatkan 10% afirmasi, kita kalikan dengan poin maksimal. Berarti honorer kategori 2 itu mendapatkan 50 poin teman-teman ya. Berarti honorer kategori 2 itu mendapatkan 50 poin. Nah, bagaimana dengan guru honorer yang juga berusia 35 tahun ke atas dan ternyata juga termasuk kategori 2? Berarti itu double afirmasi teman-teman ya. Itu double afirmasi. Jadi kita berikan saja seperti ini. Berarti sebanyak 25% teman-teman ya. Kenapa bisa 25%? 25% ini dapat dari jumlah afirmasi usia 35 ke atas dengan kategori 2. Berarti 10 tambah 15 menjadi 25%. Itu kita kalikan dengan jumlah poin maksimal kompetensi teknis, maka menghasilkan 125 poin teman-teman ya. Jadi di sini untuk cerdik ini sudah aman karena sudah poin maksimal, sedangkan untuk guru usia 35 tahun itu mendapatkan 75 poin, honorer kategori 2 mendapatkan afirmasi 50 poin, usia 35 plus kategori 2 mendapatkan double afirmasi sebanyak 125 poin dari usia 35 dan kategori 2. Seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat di sini untuk guru usia 35 tahun 75 poin. Di sini kita ke passing grade guru kelas SD. Untuk kompetensi teknis passing grade guru kelas SD itu sebesar 320 teman-teman. Sedangkan tabungan poinnya ini sudah 75, berarti masih sangat kurang. Nah, sekarang kita coba hitung berapa sih sebenarnya jumlah soal yang harus benar bagi teman-teman guru honorer di atas usia 35 tahun untuk mencapai passing grade. Caranya seperti ini. Di sini kita kurangkan saja 320, kita kurang dengan 75 poin ya.
Jadi poin 320, nilai ambang batas 320 itu kita kurang dengan jumlah afirmasi guru usia di atas 35 tahun. Kemudian kita tekan enter, maka secara otomatis poin yang harus dicapai untuk mencapai passing grade ketika teman-teman mendapatkan afirmasi 75 poin itu masih ada kurang 245 teman-teman ya. Berarti masih sangat kurang, itu sebesar 245 poin. Nah, kalau 245 poin ini berapa kira-kira jumlah soal yang benar untuk guru kelas SD ya di kompetensi teknis jika passing grade-nya 320. Nah, jadi kita akan mencari berapa sih sebenarnya soal benar jika jumlah poin kekurangannya itu 245. Di sini kita sisa bagi saja teman-teman ya, 245 kita bagi dengan bobot poin maksimal, berarti kita bagi 5, kemudian kita tekan enter, maka secara otomatis ini muncul 49 teman-teman ya. Nah, jadi bagi teman-teman guru honorer usia di atas 35 itu butuh harus menjawab 49 soal lagi ya. Harus menjawab 49 soal lagi untuk bisa lolos menjadi guru ASN P3K di tahap 1 di kompetensi teknis. Seperti itu teman-teman ya. Jadi wajib menjawab 49 soal lagi seperti itu. Nah, sekarang kita ke passing grade guru PJOK SD. Nah, untuk guru PJOK SD itu passing grade-nya atau ambang batas nilainya untuk kompetensi teknis itu adalah 275 teman-teman ya. Itu 275. Jadi kita hitung saja 275 itu kita kurang dengan 75 poin ya. Nah, berarti mendapatkan 200 poin. Jadi untuk guru usia di atas 35 tahun guru PJOK SD itu wajib menambah poin, mencari poin sebanyak 200 poin lagi. Nah, berapa jumlah soal yang benar jika poin yang harus dicari itu 200? Kita sisa di sini teman-teman ya. Kita sisa di sini. Caranya adalah kita langsung bagi saja dengan poin maksimal seperti itu. Berarti teman-teman butuh 40 soal benar ya. Jadi teman-teman butuh 40 soal benar ya untuk bisa lolos passing grade kompetensi teknis untuk guru PJOK jika mendapatkan afirmasi sebesar 75 poin atau 15%. Nah, bagaimana jika kita guru SMP matematika? Di sini kita sisa kurang saja teman-teman ya. Di sini kita sisa kurang. Nah, oke, passing grade-nya kita kurangi dengan jumlah afirmasinya. Nah, berarti 130 poin. Nah, jadi kekurangannya adalah 130 poin teman-teman ya. Nah, sekarang kita sisa menghitung lagi di sini. Berapa jumlah soal yang benar jika passing grade-nya 205 dan usia 35 tahun ke atas. Nah, sisa kita bagi saja. Kemudian kita tekan enter. Maka teman-teman butuh 26 soal lagi untuk passing grade guru matematika jika teman-teman guru berusia di atas 35 tahun. Seperti itu teman-teman ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, jadi bagi teman-teman guru usia di atas 35 tahun kita butuh jumlah soal yang benar itu untuk guru SD itu, guru kelas SD 49 soal yang benar, sedangkan guru PJOK SD butuh 40 soal yang benar, dan guru SMP matematika itu butuh 26 soal benar jika teman-teman masuk kategori guru usia di atas 35 tahun. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, bagaimana jika teman-teman adalah guru honorer kategori 2? Berarti afirmasinya sedikit lebih di bawah daripada guru usia di atas 35 tahun. Karena untuk guru honorer kategori 2 itu mendapatkan afirmasi hanya 10% dari total nilai 500 poin teman-teman. Jadi secara otomatis jumlah soal yang akan dikerjakan untuk target benar itu sedikit lebih tinggi, sedikit lebih banyak daripada guru usia di atas 35 tahun teman-teman ya, seperti itu. Misalkan di sini kita lihat untuk guru honorer kategori 2, di sini kan passing grade guru kelas SD itu 320 teman-teman. Jadi kita sisa kurang saja 320, kita kurang dengan 50 poin. 50 poin ini adalah 10% dari nilai kompetensi teknis. Nah, berarti 270 teman-teman ya. Jadi teman-teman wajib mendapatkan nilai poin 270 lagi untuk bisa lolos passing grade jika teman-teman guru honorer kategori 2 untuk guru kelas SD. Nah, berapa jumlah soal yang harus benar? Di sini kita bisa langsung hitung teman-teman ya.
kemudian kita bagi dengan 5 jumlah skor maksimal ya. Kemudian kita enter. Di sini poinnya adalah 54 teman-teman ya. Di sini poinnya adalah 54 soal. Jadi jika teman-teman honorer kategori 2 kemudian memilih formasi guru kelas SD, berarti jumlah soal yang benar itu adalah 54 ya. Jadi teman-teman butuh 54 soal lagi yang benar untuk bisa lolos passing grade kompetensi teknis. Nah, seperti itu. Bagaimana dengan passing grade guru PJOK SD jika termasuk guru honorer kategori 2? Caranya sama teman-teman ya. Kita sisa kurang dulu passing grade dengan afirmasinya K2 ya, seperti itu. Nah, berarti teman-teman butuh tambahan poin 225 lagi untuk PJOK jika teman-teman honorer kategori 2. Berapa jumlah soal yang harus benar? Kita sisa kurang saja teman-teman ya. Kita sisa bagi saja dengan skor maksimal 5. Nah, jadi teman-teman butuh 45 soal yang benar lagi ya. Jadi bagi teman-teman guru PJOK SD itu yang termasuk kategori 2, berarti itu butuh mengerjakan soal benar sebanyak 45 soal untuk bisa mencapai passing grade 275. Seperti itu untuk guru PJOK SD. Bagaimana dengan SMP? Guru matematika jika dia honorer kategori 2, kita sisa kurang saja teman-teman ya. Kita kurang dengan jumlah afirmasinya. Nah, berapa jumlah soal yang harus benar? Kita sisa bagi saja, bagi 5. Nah, maka muncul 31. Jadi teman-teman guru matematika SMP itu butuh 31 soal yang benar untuk bisa lolos passing grade untuk guru matematika SMP, karena passing grade-nya untuk kompetensi teknis guru matematika itu adalah 205. Seperti itu teman-teman ya. Nah, bagaimana dengan guru yang double afirmasi yaitu usia di atas 35 tahun dan kategori 2, berarti mendapat tambahan poin 125 poin atau 25% dari total maksimal poin ya yang ada, yaitu 500 poin. Jadi cara menghitungnya sama, kita sisa kurangi saja passing grade guru kelas SD, kita kurangi dulu dengan jumlah double afirmasinya untuk usia 35 dan kategori 2. Maka untuk guru honorer SD yang berusia di atas 35 plus kategori 2 itu hanya butuh 195 poin lagi untuk bisa lolos menjadi untuk bisa lolos passing grade kompetensi teknis. Seperti itu teman-teman ya. Untuk bisa lolos di kompetensi teknis 195 poin ini, berapa kira-kira jumlah soal yang benar? Kita sisa bagi saja teman-teman ya. Kita sisa bagi saja. Nah, berarti hanya butuh 39 soal lagi ya. Jadi bagi teman-teman guru honorer usia 35 plus kategori 2 itu hanya butuh 39 soal lagi untuk bisa mencapai ambang batas nilai untuk passing grade guru kelas SD untuk kompetensi teknis. Bagaimana dengan PJOK? Kita sisa kurang lagi teman-teman ya. Kita sisa kurang lagi jumlah passing grade-nya dengan afirmasinya, berarti butuh 150 poin lagi. Untuk guru PJOK jika dia double afirmasi berarti hanya butuh 100 tambahan 150 poin, atau jumlah soal yang harus dikerjakan yang harus benar adalah seperti ini. Hanya butuh 30 soal lagi yang benar. Wow, luar biasa ya. Untuk guru PJOK ini semangat ya, semangat. Nah, sedangkan untuk guru matematika SMP yang double afirmasi yaitu usia 35 tahun plus kategori 2 itu teman-teman hanya butuh sedikit lagi ya. Kita sisa kurangi saja jumlah afirmasinya seperti ini, berarti 80 poin lagi. Jadi bagi teman-teman guru matematika SMP yang mendapat double afirmasi usia 35 tahun dan kategori 2 itu hanya butuh 85 poin lagi teman-teman. Atau berapa jumlah soal yang benar kita hitung, admin juga penasaran. Nah, berarti teman-teman hanya butuh 16 soal yang benar. Wow, luar biasa sekali ya. Ini luar biasa sekali. Kategori guru ini yang paling enak saya lihat juga, meskipun tidak memiliki serdik, yaitu guru matematika SMP yang passing grade-nya 205 untuk kompetensi teknis itu hanya butuh 16 soal yang benar ya. Hanya butuh 16 soal yang benar jika memiliki double afirmasi di atas usia 35 tahun dan kategori 2. Seperti itu teman-teman ya. Bagaimana dengan yang tidak mendapat afirmasi? Jadi bagi teman-teman yang tidak mendapat afirmasi itu harus minimal benar itu sekitar 64 soal teman-teman ya. 64 soal.
Karena kalau kita kalikan 64 kita kali dengan 5 itu secara otomatis mendapatkan poin 320 teman-teman ya. Itu mendapatkan 320 poin. Jadi seperti itu ya. Kita buktikan saja di sini untuk yang non afirmasi ini yang admin hitung ya. Jadi seperti ini rumusnya, produk, kemudian kita sisa blok, kemudian enter. Nah, jadi bagi teman-teman guru honorer non afirmasi atau yang sama sekali tidak mendapatkan afirmasi harus berjuang dari nol teman-teman ya. Harus berjuang dari nol. Berarti teman-teman wajib benar 64 soal untuk guru kelas SD. Untuk guru kelas SD itu wajib benar 64 soal ya. Kenapa wajib benar 64 soal? Karena passing grade-nya 320 teman-teman ya. Berarti 64 dikali 5 berarti 320. Jadi wajib untuk bisa mencapai minimal ambang batas nilai untuk passing grade kompetensi teknis guru kelas SD itu wajib benar 64 soal. Seperti itu teman-teman ya. Seperti itu logikanya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi admin. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.